Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Suka IT. Kali ini kita bahas lagi nih RAM DDR5 yang selain harganya udah makin terjangkau, RAM yang akan gue bahas ini ternyata punya price to performance yang cukup menarik nih. Sebab dengan harga kurang dari 2 juta aja kalian udah bisa dapetin kit DDR5 32GB dengan speed 5600. Nah, RAM ini adalah Team Group Elite Plus DDR5. Dan spoiler sedikit aja nih, RAM ini bisa gue overclock sampai 6600 yang nanti akan gue bahas. Pertama di sini kita lihat dulu nih desain dari RAM ini. Secara dimensi sih RAM ini termasuk low profile, tapi masih include dengan heatsink yang gak gimana-gimana sih desainnya. Ya cukup simple dan gak ada ornamen RGB-RGB-an nih di sini. Nah untuk warna heatsinknya sendiri ada dua nih, yaitu silver dan hitam. Sedangkan untuk varian modulnya ternyata cukup banyak nih, ada yang dijual dalam bentuk per keping dan juga ada yang bentuk kit seperti yang gue pegang ini. Untuk varian kapasitas dan speednya juga bermacam-macam, dimulai dari 8GB 4800 hingga 64GB 5200. Adapun juga nih speed DDR5 6000 tapi hanya tersedia aja dalam bentuk per keping 16GB atau kit 32GB saja. Seperti yang gue bilang di awal tadi, kalau modul yang gue pegang ini merupakan kit 32GB dengan speed 5600. Dan FYI aja nih, kalau RAM ini nggak punya fitur XMP sama sekali. Alias ini speed 5600 dari standar JEDEC. Yap, jadi speed yang ditawarkan RAM ini akan out of the box, langsung jalan tanpa perlu otak-atik BIOS sama sekali. Dan di sini kalian bisa lihat nih tampilan BIOS motherboard ASRock yang mendetek RAM XMP dan non-XMP sebagai gambaran aja nih kalau kalian menggunakan RAM ini dan RAM DDR5 dengan fitur XMP. Oke, untuk chip yang digunakan atau IC memori pada RAM ini adalah SK Hynix, serta untuk PMIC-nya adalah Renesas. Lalu seperti apa nih performanya dibandingkan modul RAM DDR5 dengan speed JEDEC 4800? Nah, di sini gue akan tes menggunakan spek sistem seperti berikut. Well, secara overall sih sebenarnya performanya masih cukup identik, bahkan hampir gak ada gen nih pada sisi productivity dan juga video games. Nah, tapi pada tes memori copy AIDA64 ada peningkatan yang cukup signifikan nih. Dan untuk memori latensinya, sayangnya perbedaannya juga sangat tipis. Oke, gak cuman sampai itu aja nih, RAM ini sebenarnya menawarkan potensi overclock yang cukup menarik. Dan kalau kalian familiar dengan IC memori Hynix yang cenderung bisa di overclock dengan speed tinggi, well, RAM ini berhasil gue overclock sampai 6600 di CL40 dengan voltase 1,3. Bahkan di 6800 pun gue masih bisa berhasil booting, tapi setiap buka aplikasi PC gue langsung blue screen. Yang kayaknya sih di sini ada pengaruh ya dari limitasi CPU dan motherboard yang gue pakai. Tapi overall sih ya gue cukup puas dengan hasil overclock yang bisa gue dapat dari spek PC yang gue pakai ini. Dan kalau kalian lebih prefer dengan timing ketat, di sini gue juga berhasil nih dapetin speed 6000 dengan CL36 di voltase 1,25 volt. Nah, berikut di sini performa yang didapat setelah gua overclock RAM ini. Pada software productivity sih peningkatannya masih cukup minor ya. Namun memasuki video games nih, khususnya game e-sport seperti Dota 2, di sini kita mendapati peningkatan yang cukup signifikan dari posisi defaultnya nih. Dan sayangnya sih untuk game-game lainnya ya performanya nggak begitu beda jauh. Jadi memang nggak semua game itu sensitif sama speed memory. Nah, untuk AIDA64-nya di sini setelah gue overclock RAM-nya, memori copy-nya di sini ternyata memiliki peningkatan yang cukup signifikan. Lalu untuk memori latensinya antara 6600 CL40 dan 6000 CL36 sepertinya sih tidak berbeda terlalu signifikan ya. Jadi gue rasa sih RAM ini akan sangat cocok nih untuk orang yang gak mau ambil pusing soal fitur XMP atau Expo untuk bisa mencapai speed DDR5 tinggi. Sebab RAM ini menggunakan speed berdasarkan standar JEDEC. Jadi mau kalian PC-nya itu pakai Ryzen atau Intel, asalkan CPU dan motherboard yang mendukung ya out of the box speednya akan jalan sesuai spek RAM ini. Lalu gue rasa juga RAM ini cocok ya bagi orang yang mencari RAM dengan price to performance yang oke. Sebab di sini RAM-nya memiliki potensi overclock yang cukup menarik.
Dan sekali lagi gue tekankan potensi, sebab gue sendiri tidak bisa menjamin semua modul Team Group Elite Plus DDR5 ini menggunakan IC yang sama seperti video ini. Sebab ya namanya juga RAM DDR5 terjangkau, jadi akan wajar-wajar aja sih adanya perbedaan chip yang dipakai pada setiap produknya nanti. Ya contohnya seperti review RAM DDR5 yang telah gue publish sebelumnya. Ya dan kalau misal IC-nya itu sama, ya belum tentu juga hasil overclock-nya akan sama 100% seperti video ini. Karena namanya juga di sini gue overclocking manual. Tapi terlepas dari hal-hal tersebut, nggak ada salahnya sih kalian melirik RAM ini dari segi price to performance. Sebab di marketplace ada beberapa seller yang jual RAM ini nggak sampai 2 juta bahkan. Dan ada juga nih yang jual 1,7 juta buat modul kit 32GB 5200. Yang kayaknya DDR5 bentar lagi bakal nyerempet harga kit 32GB DDR4 nih. Nah, setelah gue review beberapa RAM DDR5, apakah kalian mulai tertarik nih untuk upgrade ke platform DDR5? Karena harganya udah mulai pada turun dan kalian udah bisa dapetin RAM DDR5 sekenceng ini di harga yang gue rasa sih cukup terjangkau ya. Jadi tulis pendapat kalian nih di kolom komentar. Dan mungkin segitu dulu untuk videonya kali ini, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri, see you on the next video.